Di episode 8 kemarin, kita semua dimanjakan toh dengan pertarungan antara Sung Jinwoo melawan Raja Iblis Baran. Secara resmi, Dungeon Kastil Iblis pun diselesaikan yang mengakhiri quest yang diterima oleh Jinwoo dari sistem. Lalu, bagaimana selanjutnya? Apa yang akan terjadi pada Sung Jinwoo? Nah, untuk mendapat jawaban tersebut, mari kita masuk ke spoiler solo leveling episode 9. Setelah memenangkan pertarungan besar, kini saatnya Jinwoo melakukan looting. Semua item yang ditinggalkan Baran adalah barang-barang berharga, tetapi yang paling diincar oleh Jinwoo adalah sebuah item khusus yang bisa digunakan untuk membuat Holy Water of Life. Awalnya, Jinwoo khawatir ia tidak akan bisa membuat item tersebut karena prosesnya bergantung pada tingkat intelligence. Namun, kekhawatiran ini tidak terbukti karena dia berhasil membuat Holy Water of Life dengan mudah. Dengan keberhasilannya membuat Holy Water of Life, Jinwoo melihat secerca harapan untuk menyembuhkan ibunya. Di tengah kebahagiaannya, Iron datang membawa tubuh Wyvern milik Baran. Setelah jadi Shadow, Iron jadi semakin pintar. Jinwoo pun segera membangkitkannya dan memberinya nama Kaisel. Selain itu, Jinwoo juga memperoleh Runestone yang berisi skill Shadow Exchange, sebuah kemampuan yang memungkinkan Jinwoo berpindah tempat kemanapun bayangannya berada, sebuah bentuk teleportasi yang sangat praktis. Tanpa menunda waktu, Jinwoo segera meninggalkan Dungeon Kastil Iblis setelah berpamitan dengan Nesil. Dengan menggunakan skill barunya, ia langsung berpindah ke dekat rumahnya, lalu memanggil Kaisel dan menaikinya menuju suatu tempat. Kedatangan Sung Jinwoo itu langsung dirasakan oleh beberapa orang terkuat di Korea, mulai dari Go Gun-hye dari Asosiasi Hunter hingga Baekhyun-ho dan Min Byung-gu, dua hunter rank S Korea. Di sisi lain, pertemuan antara Baekhyun-ho dan Min Byung-gu itu mengungkapkan bahwa mereka adalah seorang sahabat lama. Baekhyun-ho memberi kabar bahwa raid Pulau Jeju akan segera dilakukan. Namun, Min Byung-gu menyatakan dengan tegas bahwa ia tidak akan ikut serta dengan alasan apapun. Meski berstatus Hunter Rank S, Byung-gu sebenarnya tidak pernah nyaman dengan dunia pertarungan. Ia lebih memilih hidup damai sebagai guru sejarah Korea. Keputusan ini tentu saja dihormati oleh Baekhyun-ho yang mengerti betul sifat sahabatnya itu. Sementara itu, Jinwoo sudah tiba di kamar ibunya. Dengan penuh harapan dan rasa ragu yang bercampur menjadi satu, Jinwoo kembali mempercayai sistem yang telah mengubahnya dari seorang rank E menjadi rank S. Ia memberikan Holy Water of Life kepada ibunya dan menunggu dengan cemas. Di tempat lain, Sung Jin-ah, adik dari Jinwoo, merasakan kehangatan aneh di udara, seperti tanda musim panas yang datang lebih cepat. Ternyata kehangatan itu berasal dari ibunya, yang akhirnya terbangun dari tidur panjang selama 4 tahun. Momen ini menjadi titik di mana Jinwoo, sang MC yang selalu dingin dan tegar, tidak mampu menahan air matanya saat melihat ibunya telah sembuh. Setelah 4 tahun terbaring dalam tidur panjang, ibu Sung Jinwoo akhirnya sadar. Para dokter di rumah sakit tentu terkejut karena penyakit yang diderita ibu Jinwoo adalah penyakit luar biasa bernama Eternal Slumber, sebuah kondisi misterius yang muncul sejak fenomena Gate ada, membuat penderitanya tertidur tanpa tanda-tanda kesembuhan. Karena keajaiban ini, pihak rumah sakit berencana untuk menahan ibu Jinwoo untuk penelitian lebih lanjut. Namun setelah mengetahui bahwa Sung Jinwoo telah menjadi Hunter Rank S di Korea Selatan, mereka tidak punya pilihan lain selain melepaskannya. Di kamar rumah sakit, Sung Jin-ah menangis haru saat melihat ibunya yang telah sembuh. Di tengah suasana penuh emosi ini, Jinwoo tenggelam dalam pikirannya sendiri. Ia sadar bahwa dirinya telah terjerumus begitu dalam di sistem leveling, sebuah kekuatan misterius yang telah memberinya begitu banyak keajaiban. Setelah menghabiskan waktu bersama keluarganya, Jinwoo mengecek ponselnya dan melihat berita tentang Kaisel yang dianggap oleh publik sebagai dungeon break. Tak lama kemudian, ia menerima telepon dari Go Gun-hye. Awalnya, Jinwoo mengira telepon itu untuk menegurnya soal Kaisel yang menjadi viral. Namun ternyata Go Gun-hye ingin mengajaknya bertemu secara langsung untuk sebuah pembicaraan penting. Pembicaraan itu berkaitan dengan raid Pulau Jeju yang akan diadakan dalam 4 hari ke depan.
Go Gun-hye meminta Jinwoo untuk ikut serta dalam raid tersebut, tetapi Jinwoo belum memberikan jawaban. Tepat sebelum ia menjawab, tiba-tiba ia merasakan tabrakan mana yang sangat kuat. Go Gun-hye menjelaskan bahwa itu adalah hasil latihan para hunter rank S yang sedang mempersiapkan diri untuk raid Pulau Jeju. Mereka pun bergegas menuju lokasi latihan. Di sana, baik Yunho dan Ma Dong-wook sudah bertarung sengit dalam sesi sparring. Di tengah-tengah mereka, ketua asosiasi tiba-tiba dihampiri oleh Choi Jong-in yang membawa kabar bahwa semua hunter rank S Jepang juga sudah tiba. Are the Japanese S ranks, including Goto Ryuji. Sebagai dua orang terkuat di tempat itu, Sung Jinwoo dan Goto Ryuji menyadari keberadaan satu sama lain. Ryuji yang merupakan hunter terkuat dari Jepang mengamati Jinwoo dan menebaknya sebagai hunter tipe assassin yang luar biasa. Namun, seorang penerjemah Jepang segera menepis anggapan itu, mengatakan bahwa Jinwoo adalah hunter tipe mage. Di tengah perdebatan itu, Ryuji melanjutkan pembicaraannya dengan menyinggung kekuatan hunter Korea. Menurut Asosiasi Jepang, para hunter Korea tidak memiliki kualitas yang cukup baik. Hanya Cha Hae-in yang mereka anggap setara dengan hunter rank S Jepang. Seorang penerjemah asal Korea yang kebetulan mendengar pernyataan itu merasa tersinggung dan marah. Ia pun menantang penerjemah Jepang untuk bertarung satu lawan satu. Karena keduanya merupakan hunter rank A, tantangan itu pun langsung diterima. Pertarungan berlangsung sengit, tetapi akhirnya penerjemah Korea berhasil menang setelah sukses menangkap pergelangan tangan lawannya sesuai dengan aturan yang telah mereka sepakati. Melihat duel yang menarik ini, Goto Ryuji tiba-tiba mengusulkan ide yang lebih mengejutkan, sebuah pertarungan yang lebih besar dengan aturan yang sama. Kali ini, para hunter rank S dari kedua negara harus bertanding dalam format 4 lawan 4. Pertandingan pun dimulai. Ken Tanaka langsung dengan tank utama Korea, Ma Dong-wook. Tak disangka, Ma Dong-wook yang dikenal sebagai tank terkuat justru berhasil dibanting dengan mudah. Di sisi lain, Kim Tae-gyu mencoba bertarung dari jarak jauh, tetapi tetap saja dikalahkan oleh Minoru Hoshino. Situasi semakin sulit bagi Korea, karena sekarang Baek Yunho harus menghadapi 3 lawan sekaligus. Satu-satunya kemenangan bagi tim Korea datang dari Cha Hae-in yang berhasil mengalahkan Kanae Tawata. Berkat kecepatannya luar biasa hingga mendapatkan julukan The Dancer, Cha Hae-in mampu mengungguli lawannya dalam duel tersebut. Setelah memastikan kemenangannya, Cha Hae-in bergegas membantu Baek Yunho. Lawan yang ia hadapi kali ini adalah Atsushi Kumamoto, seorang hunter Jepang yang dikenal pemalu. Namun saat terkena pukulan telak dari Cha Hae-in, kepribadian Kumamoto berubah total. Dalam mode ini, Kumamoto memiliki kekuatan yang cukup besar untuk menyelesaikan gap rank D sendirian. Tak heran, ia mampu menekan Cha Hae-in hingga terdesak. Situasi semakin berbahaya ketika Kumamoto bersiap melancarkan serangan terakhirnya. Namun, sebelum tendangannya mendarat di wajah Cha Hae-in, Sung Jinwoo muncul dan menyelamatkan. Pertandingan akhirnya dinyatakan sebagai kekalahan bagi tim Korea setelah Baek Yunho juga tumbang di tangan Ken Tanaka. Melihat semua ini, Goto Ryuji mulai tertarik dengan Sung Jinwoo. Sepanjang hidupnya, ia belum pernah melihat seorang hunter kelas mage itu sekuat Sung Jinwoo. Karena itu, ia mengajukan tantangan pertarungan 1 lawan 1 melawan Sung Jinwoo. Sung Jinwoo menanggapi tantangan tersebut dengan tenang, namun ia mengajukan satu syarat: Goto Ryuji harus bertarung dengan serius. Permintaan ini cukup mengejutkan Ryuji, tapi ia tetap menerima tantangan tersebut karena berpikir bahwa kalaupun Jinwoo terluka, masih ada hunter rank S Jepang di sana yang bisa menyembuhkan Sung Jinwoo. Di sisi tim Korea, Cha Hae-in merasa pertarungan ini terlalu berbahaya bagi Sung Jinwoo. Ia meminta Baek Yunho untuk menghentikannya. Tetapi, Baek Yunho justru menolak. Ia juga penasaran akan seperti apa pertarungan ini nantinya. Di sisi tim Jepang, beberapa hunter juga merasa duel ini sebaiknya dihentikan karena mereka tahu betapa kuatnya Goto Ryuji. Tapi semua sudah terlambat. Akhirnya pertarungan dimulai.
Serangan super cepat dari Koto Ryuji melesat ke arah Jinwo, tetapi Jinwo menghindarinya dengan begitu mudah. Ryuji mulai meragukan apakah lawannya benar-benar seorang mage. Semakin penasaran, Koto Ryuji meningkatkan intensitas serangannya. Ia mengeluarkan predator aura yang luar biasa kuat hingga berhasil memberikan beberapa luka goresan pada Sung Jinwo. Tapi Jinwo tetap santai, bahkan dengan tenang ia menggenggam tangan Ryuji seolah mengolok-ngolok lawannya. Kemarahan Ryuji memuncak, ia sadar Jinwo sengaja memprovokasinya. Tidak ingin diremehkan, ia memutuskan untuk menggunakan kekuatannya secara penuh. Namun Jinwo berencana melakukan hal yang sama. Sayangnya sebelum pertarungan ini mencapai puncaknya, para hunter dari kedua kubu menghentikan mereka. Baik Yunho dan Chae-in menahan Sung Jinwo, sementara hunter Jepang buru-buru menenangkan Ryuji. Jinwo pun sepakat untuk mengakhiri duel ini. Namun satu hal yang menarik perhatian semua orang, penerjemah Jepang tampak terkejut melihat kondisi Ryuji yang kini berkeringat dingin. Setelah kejadian yang berlangsung di ruang asosiasi hunter, baik Yunho duduk di kantornya, pikirannya penuh dengan berbagai hal. Saat itu, ia menerima pesan berisi daftar nama hunter yang akan berpartisipasi dalam raid Pulau Jeju. Namun kejutan besar menghantamnya, Sung Jinwo ternyata tidak ada dalam daftar tersebut. Di tempat lain, Ryuji tengah menelpon asosiasi hunter Jepang. Ia masih tak percaya bahwa ada seorang hunter sekuat Sung Jinwo di Korea Selatan. Lalu bagaimana dengan Jinwo sendiri yang menjadi pusat dari segala kehebohan ini? Ternyata ia sedang sibuk membersihkan rumahnya. Setelah ibunya sembuh, Jinwo memutuskan untuk tetap di rumah dan tidak ikut dalam raid. Alasannya, ia tidak ingin ibunya tahu bahwa dirinya adalah seorang hunter, seperti ayahnya yang hilang di dalam dungeon. Trauma yang dimiliki ibunya terhadap status hunter sang suami membuat Jinwo enggan membuatnya khawatir. Sementara itu, perbincangan tentang raid Pulau Jeju semakin memanas. Rapat asosiasi mengungkap fakta mengerikan. Pasukan semut terus berevolusi. Mereka menjadi lebih ramping, lebih cepat, dan jauh lebih kuat. Dengan kondisi seperti ini, raid Pulau Jeju harus segera dilakukan sebelum situasi semakin di luar kendali. Di tengah segala kekacauan ini, Jinwo menemui Yojinho yang dengan bangga mengumumkan bahwa ia telah menemukan kantor untuk guild baru mereka. Namun ada satu syarat. Syarat pembentukan guild minimal membutuhkan 3 anggota. Dan mereka masih kekurangan 1 orang lagi. Jinwo belum sempat memberikan jawaban ketika tiba-tiba ia merasakan ketegangan yang mencurigakan. Instingnya terbukti benar. Laporan dari Shadow-nya memberitahu bahwa salah satu tetangganya dalam bahaya. Tanpa ragu, ia segera menggunakan Shadow Exchange dan berpindah tempat dalam sekejap untuk menyelamatkan tetangganya tersebut. Keesokan harinya, helikopter yang membawa pasukan Korea dan Jepang siap berangkat menuju Pulau Jeju. Di dalamnya ada Ryuji yang tengah masih menyimpan satu pertanyaan besar di kepalanya. Apa yang akan terjadi jika ia dan Jinwo bertarung hingga akhir? Semakin ia memikirkannya, semakin besar tekanan yang ia rasakan dari sosok Sung Jinwo. Meskipun pria itu bahkan tidak berada di tempat yang sama. Hari yang dinanti akhirnya tiba, raid Pulau Jeju resmi dimulai. Ketegangan terasa di setiap hembusan angin hari itu. Armada laut dari Korea, Taiwan, dan Jepang sudah bersiaga di perbatasan masing-masing. Sementara seluruh guild di Korea melakukan penjagaan ketat untuk mencegah monster yang mungkin mencoba melarikan diri. Bahkan, para hunter yang sudah pensiun pun turut tergabung dalam pengamanan. Jika dihitung, ribuan hunter terlibat dalam operasi ini. Di dalam pesawat utama pasukan Korea, Ma Dong-wook dan Baek Yunho berdiri di hadapan seorang kameramen. Ternyata raid Pulau Jeju akan disiarkan secara langsung. Sebuah instruksi langsung dari ketua asosiasi menandakan betapa pentingnya raid Pulau Jeju. Di tengah segala persiapan dan kecemasan, Baek Yunho baru menyadari kehadiran Min Byung-gyu,
seorang hunter healer rank S milik Korea. Meskipun terlihat tenang, justru Byung-gyu adalah orang yang paling khawatir di sana. Sementara itu, di daratan Pulau Jeju, pasukan hunter Jepang sudah tiba di lokasi mereka. Mereka terbagi menjadi 4 kelompok dengan satu perintah dari Koto Ryuji. Alright. Open the floodgates. Seluruh kelompok memancarkan gelombang mana yang begitu kuat. Strategi ini bekerja dengan sempurna. Ribuan semut bergegas menuju mereka. Bahkan beberapa semut tentara juga mulai mendekati pesawat hunter Korea. Choi Jong-in sebagai penyerang utama Korea membuka serangan dengan Flame Spear. Namun jumlah monster yang begitu banyak membuatnya tak bisa menghabisi mereka semua dalam satu serangan. Menyadari hal ini, Jong-in pun turun ke daratan. Jae-in yang memperhatikan pergerakan Keto Guild-nya tahu bahwa Choi Jong-in sedang sangat serius. Dengan satu mantra api, ia menyapu bersih kawanan semut yang ada di Pulau Jeju. Dengan keberhasilan Choi Jong-in menyapu bersih monster yang ada di daratan, semua hunter Korea meluncur turun ke Pulau Jeju. Raid terbesar dalam sejarah Korea pun telah dimulai. Nah, meski sedang seru-serunya, sepertinya sekarang kita harus mengakhiri video ini. Sampai di sini dulu spoiler solo leveling episode 9 dan sampai jumpa di video obrolan isekai selanjutnya.